Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan daging ayam sama ketoprak. Makannya ditemenin janda muda. Jawab salam biar pada kompak. Insya Allah semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral alimil ulama wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul walimah Al-Mukarram yang mulia Bapak Arif, nama gaulnya Bapak Engging, beserta istri mudanya yaitu Ibu Nihaya. Dan yang paling utama ini hajatnya Bapak Arif, semoga dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan. Segala tetamu yang datang semuanya membawa keberkahan. Kondangannya paling kecil cepek, paling kecil. Kalau untuk gedenya mah bisa 200, bisa gopek, bisa sejuta. Syukur-syukur kagak ada namanya semua. Enak agak mulangin. Amin apa? Ya Rabbal alamin. Tidak lupa yang saya muliakan tukang baca marhaba Ustadz Randy Tompul serta qori kita Ustadz A'la Aulia Zaini. Semoga para asatiz yang ada di sini semuanya dikasih kekuatan iman, dikasih kesabaran. Sebab ustadz yang namanya ustadz itu kagak ujug-ujug jadi. Dia harus melewati ujian demi ujian. Apalagi ustadz kalau masih miskin. Itu ustadz kalau masih miskin walaupun pinter kayak apa, suara enak kayak apa, kalau belum terkenal itu kagak ada yang ngundang. Sekalinya ngundang upload selagu-lagunya. Udah sabar. Sebab jadi ustadz kagak boleh, jadi kiai kagak boleh ngarap-ngarap amplop, kagak boleh mikirin amplop. Pokoknya diundang datang dalam rangka mengamalkan ilmu biar manfaat. Dikasih gede, alhamdulillah. Dikasih kecil, besok datang lagi. Dari kecil-kecil lama-lama jadi gede, amin. Ya Rabbal. Jangan belum apa-apa jadi ustaz dibayar kecil, kapok kagak datang-datang. Itu kalau begitu ustaz kagak laku, kalau begitu bener nggak? Walaupun pintar. Jadi niatnya berjihad, berjuang menyampaikan agama di jalan Allah Subhanahu. Adapun tuan rumah ngasih amplop isinya duit, kemudian ngasih berkat, itu adalah berkah mengamalkan ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ustaz kalau dihina, dikatain orang diam, jangan ambekan, kagak boleh. Kagak boleh. Ustaz, kiai, amil, ambekan kagak boleh. Kan orang macam-macam ya. Orang ada yang undangnya perlu, pas kita udah tugas mah ngasih amplop panjang wadah.
Pas dibuka 175. Saya pernah ngerasain itu. Itu amplop panjang banget tuh amplop. Dilepit sono, lepit sini. Pas. Terima kasih Ustaz ya. Blok selaman. Wah, antap juga nih. Hati girang. Pas dibuka di jalanan 175. Alhamdulillah. Abdullah begitu aja. Hadirin hadirat para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini begini nih acara yang Allah senang, Nabi suka. Kenapa? Dari belum punya anak pengen punya anak. Ya kan? Dikasih anak. Buat ngurus anak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu. Apalagi kayak Bang Arif. Dia mah duitnya onggal bank ada. BI, BCA, BJB. Tanya apa? Ada. Onggal bank duitnya ada. Usaha tendanya berkah. Tadi saya kata sekarang masih ngurusin tenda, udah punya anak buah, kan cakep itu. Terus ente, saya sekarang jadi bos sayuran. Alhamdulillah, udah mantap benar. Cuman saya kata jangan kawin lagi. Kalau bini yang tua masih hidup, jangan kawin lagi. Ya. Ini bapak-bapak nih, yang usahanya udah maju baru melek dikit, jangan coba-coba kawin, bangkrut urusannya. Bener kagak? Jangan amin, bangkrut sih amin. Jangan. Kalau ngikut kepada Nabi, kalau mau kawin lagi, tungguin bini tua mati. Ntar kalau dia mati baru kawin lagi. Kalau dia masih hidup baik mah, Masya Allah, koprak melayang, sapu pada terbang, piring gelas rumah habis ambak-ambakan. Bener nggak? Udah, hargai istri pertama, muliakan bini tua, sebab dari dialah semua berangkat, rezeki makmur, usaha lancar. Alhamdulillahirabbil. Hidup bini tua. Ayo jawab, hidup bini tua. Hadirin para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Allah mengingatkan kepada kita semua, kata Allah, jika kalian bersyukur, maka umurmu, rezekimu, kesehatanmu, karirmu akan aku tingkatkan dan aku tambahkan, kata Allah Subhanahu. Bukti nih Bang Arif, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dia kagak tinggal, sedekah dia kagak tinggal, sama bini baik, sama keluarga baik, anaknya di pesantren. Itu rezeki nambah, ditambahin sama Allah Subhanahu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu ingkar, kufur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, ingat, azabku sangat pedih di dunia, di alam kubur, sampai nanti di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Jadi orang hidup kuncinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belum punya anak pengen punya anak. Buat ngurus anak dikasih biaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus anak kita didik dari SD, SMP sampai SMA, bahkan sampai pesantren, sampai kuliah. Kemudian ada jodohnya. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu. Orang hajatan bukan kagak boleh manggil hiburan, yang penting duitnya punya. Bener nggak? Jangan maksain diri. Duit boleh utang pinjam, manggil pamilis, modal lo. Bener nggak? Gara-gara modal pas-pasan, maksain kemauan tanpa mengukur kemampuan. Akhirnya apa? Tukang masak kagak kebayar, tukang tenda nyap-nyap. Habis hajat bukan didoain, disumpahin orang sekampung. Kira-kira hajatnya berkah apa kagak kalau gitu? Berkah apa kagak? Kagak. Yang enak mah habis hajat. No, orang mah hajat kayak Bang Arif, tukang masak sampai pada kembung perutnya, kekenyangan. Makan kue, wah apa baik boleh makan sekenyangnya. Alhamdulillah.
Tetamu yang pada kondangan, Masya Allah, prasmanan ada dua-duanya isinya daging, kagak ada lengkoasnya. Amin. Kadang-kadang orang hajat suka begitu sih ya. Ini suruhan tuan rumah apa tukang masak ini. Kadang-kadang pakai daging, cuman dagingnya 40%, lengkoasnya 60%. Disendok lengkoas lagi, disendok lengkoas lagi. Kelempengan yang kondangan orang susah. Kata orang susah, no kayaknya daging no. Kata orang susah. Makan aja belah sono yuk. Udah gitu pas dia sendok udah pada makan duduk tuh. Ngeliat temennya kekeon. Itu lu makan daging apa-apaan? Udah 3 kali gua caplok, lengkoas lagi. Kalau bisa, kalau hajatan buat penyedap lengkoas udah jangan banyak-banyak, sedikit baik, banyakin dagingnya. Sebab orang yang pada kondangan ke tempat yang hajat itu kan macam-macam orang duitnya boleh nyari ya. Ada yang duitnya dapatnya gampang, ada yang boleh setengah mati, sampai jual rongsokan buat kondangan, bener nggak? Sampai ada yang minjem sama tetangganya, sama saudaranya buat kalau kagak datang kagak enak. Makanya orang yang kondangan hormatin, muliain. Tuan rumah biar grece, silakan makan, silakan duduk, begitu. Ayo kalau masih ada makan, tuh pisang bawa semuanya. Ya basa-basi mah kudu lah, masih dibawa. Kan ada tuan rumah waktu ngundang sama grece, pas kita nyampe kagak ada omongannya. Kesel itu yang kondangan. Bener nggak Pak? Bang Arif Pak kagak ada, pendekannya besok serak-serak dia. Orang nyampe disambut ya kan, dipeluk, alhamdulillah udah pada nyampe ke rumah kita, doain ya biar hajat berkah. Enak nggak ngomong kayak gitu? Enak. Jadi itu semuanya dalam rangka menghormati tamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kalau engkau mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, kalau tetamu yang pada kondangan kita hajatan, hormatin, muliain, insya. Terus habis hajatan, aqua masih banyak sisanya, kue juga masih banyak sisanya, semur daging masih 3 bokor, tetangga di kanan kiri bagi-bagi, insya. Itu hajat barokah apa enggak Pak? Barokah apa enggak? Pasti orang ngomongnya begini, hajat udah kagak ada lagi lah, yang kayak Bang Arif mah, Masya Allah tamunya banyak, udah beres hajat tetangga semua pada mabok daging. Alhamdulillahi Rabbil. Tuh bapak-bapak kalau hajatan begitu Pak, ya Pak ya. Hiburan mah cukup ada, hiburan cukup ada. Jangan terbalik, hiburan gede yang kondangan tinggal kacang doang sama aqua. Emang kita monyet. Yang bagus mah prasmanan sampai jam 10, bagus gak itu? Kan ada orang kondangan pas baru nyampe, kata bini, "Bang makan dulu, gua buru-buru kagak enak sama si Anu." Begitu kan? Kali-kali baik pas hajatan masih ada prasmanan, pas nyampe cuma ada kuping gajah sama kuping kebo. La ilaha illallah. Ya makanan keras semua itu. Kalau kan giginya udah pada ompong. Jadi orang yang pada kondangan muliakan, sebab mereka datang membawa berkah buat tuan rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sungguh telah kami ciptakan, kata Allah, manusia ini kita semua dalam kejadian yang sempurna. Sempurna kejadiannya, sempurna saat kawinnya. Sempurna nggak kita kalau kawin Pak? Sempurna
Maaf ngomong, selain manusia kalau kawin nyeksa orang, apalagi kucing ya. Kucing kalau mau kawin nyeksa orang sekampung. Masya Allah, mending punyanya gede. Kecil banget, lebih gede cabe. Sekali kena nyek kucing tuh. Tapi sebelum terjadi persetubuhannya, orang sekampung diseksa sama kucing. Itu kucing ya. Anjing juga sama. Tapi manusia, bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelum akdu nikah ada lamaran namanya khitbah. Benar nggak? Apa gunanya lamaran? Untuk benar-benar memastikan bahwa perempuan si Fulana adalah itu yang dituju oleh si Fulan, misalnya begitu. Habis lamaran baru seserahan, dilanjutkan dengan akdun nikah. Nikah kudu rame-rame sebab supaya orang tahu si Fulan dan si Fulana sudah jadi suami istri. Tapi ada Bang Haji yang nikah sepi-sepi, itu mau kawin ketangkep biasanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surganya seorang perempuan sesudah akdu nikah. Saya terima nikah Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai. Mulai hari itu surganya seorang perempuan berpindah kepada suaminya yang hari itu melakukan akdun nikah. Artinya orang tua sudah melepaskan anaknya yang perempuan agar ditanggungjawabkan dunia akhiratnya kepada menantunya. Begitu Bapak dan saudara-saudara. Makanya jangan coba-coba berumah tangga kalau ngaji kagak bisa. Pak, anak yang udah pada gede suruh pada ngaji. Sebab kewajiban ngajarin bini itu bukan kewajiban ustazah, bukan kewajiban ustadz, kewajiban suami, kewajiban suami. Suami itu menjadi imam dalam rumah tangganya. Sholat berjamaah bareng bini, mantap nggak? Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ini kan ada masjid nih. Kalau bapak sholat jamaah, bini bangunin, ajak ke masjid rame-rame supaya siapa tahu kapan-kapan bisa pergi haji. Nah kan kalau pergi haji nanti orang pergi umroh, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh di hotel apa di masjid? Ayo, di hotel apa di masjid? Di masjid. Kalau di Mekah, Masjid Haram. Kalau di Madinah, Masjid Nabawi. Sebelum berangkat umroh, berangkat haji, latihan jamaah subuh di Masjid As-Sabirin. Laki bini, pantas apa kagak? Cakep apa kagak? Suami istri yang rajin bangun subuh, habis sholat subuh dia kagak tidur. Memang dilarang sama Allah, dilarang sama Nabi, habis sembahyang subuh tidur. Jangan tidur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kira-kira dari mulai jam 3 tuh, atau pas fajar sidik waktu subuh sampai terbit matahari kira-kira jam 6. Tungguin datangnya rezeki. Jangan habis sembahyang subuh tidur. Makanya siapa saja orangnya, mau ustad kek, mau orang biasa, kalau dibiasain habis subuh tidur, hidupnya bakal susah seumur-umur. Sama tidur habis sembahyang asar. Jangan coba-coba dibiasain Bapak. Ya. Tad ngantuk banget, sekali-sekali mah boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Itu yang mentakkan rezeki udah deket, jauh lagi. Bisnis sering kagak jadi. Bener. Mungkin kebiasaan habis subuh tidur, habis asar sunnahnya tidur jam 11, bangun-bangun pas azan itu yang sunnah yang disuruh mah. Jajal sekali subuh di rumah, bapak imamnya, istri jadi makmumnya. Dalam rangka apa? Menjalin hubungan keserasian, keharmonisan antara suami dan istri dari muda sampai kita meninggal Sebab zaman sekarang banyak lelaki yang dicerai sama perempuan. Bener nggak? Ada di sini ada? Ada nggak di sini? Jangan sampai Pak. Kita nih orang laki raja Pak. Biar kayak monengan juga raja kita ini. Jangan sampai tuh bini kita dicerain. Jangan sampai perempuan zaman sekarang galak-galak Pak, baik-baik Pak. Masya Allah. Hati-hati. Makanya supaya rumah tangga kita utuh, mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jadi suami-suami yang soleh,
Kalau punya duit dari mana-mana, sebelum nyawer biduan, sawer bini kita dulu. Insya. Jangan kayak orang blosono, belum mana blosono. Nyawer biduan habis gope, bini minta cepet dipelotot. Di sini ada yang begitu ada. Jangan. Kalau demen nyawer dah. Nyawer habis 300, bini kasih 700. Sebab biduan yang kita sawer, hari itu dia manggil AA. Besok waktu udah lupa lagi aja. Bini kita yang kita kasih 700 ataupun 1.000.000, apalagi selama-lamanya akan sayang kepada kita. Alhamdulillahirabbil. Jadi suami yang baik, suami yang soleh adalah suami yang menghargai para istri-istrinya. Pak, kita orang laki jangan gila hormat. Nyeduh kopi kalau bisa dewek, nyeduh bae dewek. Insya nasi di dapur pengen diambilin, kalau bini kagak sempat ngambil bae dewek. Insya bini lagi repot, cucian masih numpuk, nyuci dewek. Sekarang kan ada mesin cuci, tinggal muter, bener nggak? Mandi, jangan pengen dipandingin, mau orang mati. Sebab bini kita itu bukan pembantu, Pak. Suami adalah raja, bini adalah ratu. Kerjaan ratu dandan. Habis dandan ke tempat tidur, ngapain? Bekangkang. Tuh begitu. Ngepel, nyuci, masak, ngajak main bocah, tugas orang lanang. Makanya orang Jawa pada gendong orok. Bener tuh orang Jawa. Mana orang Kampung Kelapa mau usil banget dah. Lu si laki ngajak main bocah. Laki apa lu? Lah, emang kewajiban kita. Kewajiban orang lan nyapu, ngepel. Kalau kita kagak punya duit miara pembantu, kerjaan kita, Pak. Bini mah bikin senang terus. Hei bini, lu jangan nyuci, lu jangan masak, lu jangan ngepel. Semua gue yang ngerjain. Saya ngapain bang? Dan bayi lu bing cakep. Begitu. Ini punya duit, lu ayang-ayangan sono. Senang amat wadonnya. Hah? Kagak, maksudnya begini. Umumnya kan orang laki umumnya, tapi bukan di sini, di mana-mana. Itu bini kayak pembantu. Salah dikit main ngomel, tabok, hajar, ngusir. Apalagi ngomong gue ceraiin lu, jatuh talak tuh. Hati-hati tuh. Hati-hati. Masya Allah. Sehebat-hebatnya orang laki kalau kagak punya bini kayak tentara kehilangan pistol. Bener nggak? Nih bapak ganteng kayak begini nih, pakaian beli gempi di Triska. Terus kerjaan siapa itu? Bini. Masya Allah. Udah mulai hari ini yang masih ngomel sama bini, stop. Bini panggil sayang, panggil cakep, panggil botok, panggil denok. Kalau dihitam panggil ireng. Suwe. Pokoknya manja-manja perempuan. Bener kagak Bu? Ya, manja-manja perempuan. Sebab perempuan adalah orang yang melahirkan kita. Seorang suami yang menghargai perempuan, berarti dia menghargai para ibu-ibu yang melahirkannya. Amin. Kalau kagak ada perempuan, kita kagak keluar, Pak. Bener gak? Masya Allah. Pokoknya perempuan adalah sesuatu yang bikin semangat bagi suami. Benar? Perempuan ibaratnya jadi kelingking nih. Kelingking walaupun dia kecil, nih orang kaya, orang hebat. Nih jempol kalau main suitan sama kelingking, jempol kalah pemenang. Kalah, Pak. Ini perempuan hebat nih. Dan bini yang solehah adalah sebaik-baik perhiasan di dalam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan
semua, hanya istri salihah, istri yang salihah. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga manfaat buat saya, buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut keluarga kita semuanya, kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.